silakan pakai lagu-lagu saya, mau di cover, di onsite kayak online kayak mau oncom kayak segala macam. Kalau lagu saya bisa bikin kamu diberkati, kamu punya views banyak, ambil monetize-nya nggak apa-apa. Dan buat saya happy, karena lagu yang dititipkan Tuhan ke saya aja memberkati saya. Masa iya saya mau membatasi kuasa Tuhan untuk orang lain? Kasihan dong. Kalau membuat sebuah nilai, tolong dipikirkan dulu secara masak. Ada gereja kecil nggak punya uang di kampung, masuk masa COVID banyak jemaat hilang, keuangan juga lagi susah, jangan dipersulit, kasihan. Kalau lu nggak hitung-hitungan, lagu mau pakai lah sana, pakai aja gitu ya. Mau monetize pakai aja. Nanti transferannya dari ibu inilah, dari pak inilah, itu lebih banyak gitu ya. Ada sih. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Jason, Halo Kogi. nggak bocor-bocor lagi. Goyang. Sekarang lagi lagunya sing kalau aja. Kali aja goyang corona gitu loh. Bikin lagu dangdutan. Corona terakhir kok kena su aja. Waktu corona kemana aja? Saya dengar katanya lama nggak eksis ya. Ada something gitu yang terjadi, something happen to you. Kan semuanya nggak eksis, kan emang kita banyak lockdown di rumah. Kalau bikin lagu sering. Ya kalau di rumah akhirnya kan biasanya kan nggak bisa disangkali ya. Penyanyi itu kan bisa eksis kalau punya jadwal ya, gitu ya. Nah, kalau saya terus terang kan hidup dari melayani. Dan memang ada puji Tuhan kan jadi produser, bikin lagu, nyanyi isi kayak featuring gitu kan, istilahnya ada pendapatan tambahan lah. Nah itu kan terdampak juga ya waktu corona ya? Dapat, tapi untuk waktu 6 bulan pertama yang struggle-nya sih. Tapi ya bukan berarti kita hidup susah atau miskin sih, enggak. Cuman kan kita harus memikirkan manajemen keuangan. Wah ini kalau manajemen keuangan nih jangan-jangan waktu corona nih banyak yang terpending ya, bayar utangnya. Cicilan. Enggak, puji Tuhan enggak. Enggak ya. Kalau kita nyicil bayar, utang bank bayar. Tapi utang orang enggak ada. Puji Tuhan, kebayar semua ya. Tapi sempat saya dengar dari siapa gitu ya, ini bukan mau gibah ya, tapi saya mau konfrontasi langsung ke orangnya. Katanya sempat kecewa ya dengan keadaan corona kayak gitu ya. Bukan kecewa. Kecewanya tuh terus terang begini sih, gimana? Keselnya gini kan, emang corona ini kan membahayakan. Saya juga percaya, tapi orang tuh menanggapinya terlalu berlebihan. Jadi kalau misalnya ketemu orang kayak ketemu setan. Maksud saya, ya kita kan orang Kristen, masa kalau sama orang seberang, emang kita butuh berhikmat, pakai masker. Tapi kecewanya tuh gini loh, akhirnya menjauhkan teman-teman juga. Jadi kok ini saya terus terang kok, sampai hari ini saya nggak pernah kena COVID. Walaupun mama, ipar, adik ipar juga sama sepupu kena ya. Saya ngurusin untuk beberapa, saya kasih makan, saya sentuh, saya kerokin, saya pijitin, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai masker, nggak kena. Wih. Bukannya so jagoan, maksudnya yang jaga mati-matian dengan minum vitamin D, vitamin C, pakai masker, banyak di rumah, banyak yang kena, malah yang meninggal. Saya diri saya sendiri, mungkin orang sebel ya, nggak saya kayak so jagoan, so kuat. Tapi memang dasarnya saya nggak takut dan saya nggak terlalu khawatir kalau mau kena ya udah kena. Tapi juga kita nggak boleh nyepelekan ya, saya tetap pakai masker ketemu orang. Cuman maksudnya jangan terlalu parno banget, itu doang sih yang bikin kecewa. Ya, saya pribadi ya, saya nggak bisa nyalain orang, ya itu mungkin keputusan orang lain untuk jaga jarak. Kalau saya pribadi sih sampai hari ini saya enjoy aja sih hidup. Iya. Saya pikir kecewa karena mungkin karena tekanan ekonomi itu membuat kas ini menjadi defisit. Nggak ada undangan pelayanan lagi. Terus orang itu mulai mikir. Orang mulai mikir kan bikin album juga ya duitnya kan mikir gitu. Kalau dulu mungkin asik-asik aja gitu. Bikin album ke Jason gitu, lagunya banyak gitu bisa direkamin. Jadi kalau biasanya sih punya prinsip kalau waktu kita diberkati
ada uang, simpen. Jadi waktu memasuki masa pacaklik kita ada pegangan lah buat uang jaga-jaga. By the way berarti simpenannya banyak juga ya dari hasil sekian lama pelayanannya. Masya Allah, ya. Puji Tuhan. Nggak apa-apa, saya bukan KPK kok ya. Enggak, saya bilang cukup. Berkat Tuhan tuh cukup. Selalu Amin. aja tepat pada waktunya. Amin. Tapi saya tahu sendiri loh ini. Jason ini juga murah hati lah ya, di saat berkelebihan melihat orang lain kekurangan, kasih, tabur gitu ya. Amin, amin. Habis ini siap-siap aja ntar banyak yang. Oke Jason, lagu lu tuh pernah dihitung gak sih berapa banyak hari-hari ini? Jadi gini ya, saya masuk ke gereja ini lagunya Jason. Saya masuk ke gereja ini Jason. Ini pada dikuasai Jason semua. Wow, luar biasa gitu ya. Jadi pernah nggak dihitung gitu? Lagunya berapa gitu? Maksudnya ngitung berapa lagu yang udah diciptain? Iya. Saya terus terang nggak pernah ngitung berapa lagu yang diciptain sih. Cuman emang saya ciptain lagu nggak banyak, nggak sampai 100 ya. Tapi Masa? saya punya prinsip nggak banyak kok. Kayaknya lebih ya dari 100, nggak mungkin lah. Enggak, beneran nggak sampai 100. Jadi saya punya prinsip nggak usah banyak, tapi berkualitas dan bisa beda-beda tema, beda-beda ritme. Jadi puji Tuhan ya, punya ada impact musik yang ngejagain lah gitu. Weh, apa kabar nih? Kok Albert Tanoni? Ini yang menjaga si Jason. Ya kan juga butuh orang lain untuk yang melihat karya saya bagus atau enggak gitu. Jadi kita nggak bisa selalu, karya gue paling hebat. Wah, ya saya percaya, saya bersyukur sama Tuhan bahwa lagu-lagu yang dititipkan Tuhan kepada saya jadi berkat, itu aja sih. Lagu-lagu yang dititipkan pada saya, jadi bukan milik lo ya? Sebenarnya kalau honestly ya, semua yang kita punya kan cuma titipan. Ya Tuhan tuh iya sih. bukan ke siapa aja dia suka-suka dia. Ya mungkin saya dapat berkatnya, puji Tuhan. Mungkin lagunya titipin sama Kak Sari atau sama yang lain kan kita nggak yang tahu. Tapi mungkin beberapa lagu Tuhan titipkan karena dasarnya itu cuma titipan doang. Cuma saya kebagian anugerah lah gitu. Oke. Gitu. Nah, masalahnya kalau dititipkan, kok sekarang semua pada jadi ribut ya? Jadi gini, ada satu penyanyi yang bilang ke saya, mustinya ya yang berhak paling protes untuk minta, ini saya terang-terangan aja deh, minta uang gitu ya, royalti. Itu kan harusnya Jason. Kenapa? Karyanya banyak. Hari-hari ini gereja-gereja, ya saya percaya juga ya, YouTube tuh isinya rohani tuh pasti Jason lah. Di samping yang itu, di samping yang JPCC, ya udah saya sebut langsung ya. Kan Jason gitu yang terbanyak gitu ya. Yang berhak itu mestinya kan Jason gitu, ribut-ribut minta royalti lah. Maksudnya kalau lu ditayangin lagunya ke waktu ibadah, waktu onsite dan juga online ke YouTube nih terutama ya. Nah, lu kan juga dapat uang dari YouTube, makanya saya juga minta gitu kan kasarannya kan ngomongnya ya. Ya. Terus apa pertanyaannya? Pertanyaannya, kenapa Jason kok nggak menuntut? Kok diem-diem aja? Ya, Kogi kita kan kenal dari 2004 ya, Koh. Iya, lama ya. Jadi minimal Kogi tahu siapa saya lah. Aku juga tahu siapa saya dan teman-teman dekat saya. Satu, semua lagu yang saya ciptakan memang ada namanya Jason atau enggak ada Impact Music. Tapi saya pribadi dan saya percaya bahwa saya Pak Albert juga bahwa kita tidak selalu mengkomersilkan lagu. Untuk ibadah onsite, online, di masa-masa orang juga lagi pada susah, masa kita mau meributkan sesuatu yang sebenarnya adalah sebuah kebanggaan karena kehormatan saya pribadi ya. Dikasih buat karya sama Tuhan, ini lo gue kasih lo hikmat lagu, lo berkati di gereja-gereja Tuhan, lo berkati jemaat-jemaat yang lagi pada susah. Karena value saya waktu orang nyanyi lagu saya, mereka diberkati, mereka dipulihkan, disembuhkan, itu lebih tinggi dari nilai uang, terus terang aja. Buat saya berkat yang saya terima sekarang udah lebih dari cukup. Jadi untuk menambah kekayaan nggak kepikiran bahwa semua datangnya dari Tuhan. Jadi kalau terlalu mengkomersilkan saya nggak terlalu setuju juga sih. Tapi semua kembali kepada pencipta lagu. Kita nggak boleh salahkan orang yang mau membuat sebuah manajemen, yaitu haknya mereka. Tapi hak saya sebagai penulis lagu adalah silakan pakai lagu-lagu saya, mau di cover, di onsite kayak online kayak mau oncom kayak segala macam.
Kalau lagu saya bisa bikin kamu diberkati, kamu punya views banyak, ambil monetize-nya nggak apa-apa. Dan buat saya happy, karena lagu yang dititipkan Tuhan ke saya aja memberkati saya. Masa iya saya mau membatasi kuasa Tuhan untuk orang lain? Kasihan dong. Kan berkat memberi lebih besar daripada terima. Masa mau terima duit mulu? Ada bagian cukup yang udah saya terima, ya udah bagian orang lain nikmati. Kalau saya nikmati, orang lain nikmati juga saya happy, betul nggak? Ngapain dipusingin? Wih, amin, amin. Ini berasa kayak KKR ya, KKR tobatan soal royalti. Ini loh Kogi, maksudnya emang kalau dihitung-hitung emang menguntungkan ya. Tapi Ya, ya. Oke, wait. Kalau dihitung-hitung menguntungkan. Saya nggak ngerti loh nilai rupiahnya itu berapa sih? oke, contoh, Ah, misalnya kita, kayak di Amerika nih, Amerika saya tahu nih, saya ah. lupa namanya lembaga apa. Kalau orang pakai satu lagu bayar $2, ada di Amerika, kan saya lagi di Amerika. Hmm. Tapi harus ingat, $2 jangan kalian hitung itu 30 ribunya Indonesia, enak aja. Kalau kita mau fair, satu lagu 3.000. Ada untungnya, ada dong. Hmm. Nggak berat-berat banget dong. Kalau mau dihitung secara ngikutin Amerika, mereka nggak ada yang keberatan, karena kecil nilainya, nggak terlalu besar. Nah, jadi kalau membuat sebuah nilai, tolong dipikirkan dulu secara masak. Ada gereja kecil nggak punya uang di kampung, masuk masa COVID banyak jemaat hilang, keuangan juga lagi susah. Jangan dipersulit, kasihan. Karena buat saya karya-karya yang Tuhan titipkan adalah sebuah tanggung jawab saya loh. Kalau saya nggak bisa jaga hati saya nggak bisa jaga apa yang sudah Tuhan kasih, Tuhan bisa cabut sewaktu-waktu. Makanya saya nggak mau. Jadi value hidup saya bukan di uang, saya butuh uang, tapi bukan berarti saya cinta mamon. Itu aja sih. Ini kalau ngomong kan yang diuangin itu kan kalau you ibadah onsite tapi di onlinein. Kalau misalnya nggak di onlinein ya mau nyanyi-nyanyi kan nggak ada yang tahu ya. Maksudnya ya yang nggak dapat duit selain maaf kolektor. Kan nggak apa-apa, nggak masalah. Ini yang dimasalahkan kan kalau di onlinein gitu kan, terutama ke YouTube yang bisa monetize. Makanya tadi kan saya nanya. Udah nggak apa-apa, itu juga berkati kasih gereja juga. Emang kenapa? Saya sih nggak ada masalah ya. Oh. Baik. Atau karena monetasnya itu tadi kamu bilang kecil ya? Tergantung. Kalau viewersnya kayak Andi Ambarita, Yesus Abraham sih gede. Oh, oke. Kalau seandainya Nggak pernah pusingin kok, Gi. Saya anggap mereka sahabat. Jadi kalau mereka diberkati, mereka udah izin dan mereka bilang udah pakai aja. Kalian kalau mau masukin Spotify pakai aja. Karena saya dari pencipta lagu sebagai yang istilahnya haknya yang ada namanya, silakan pakai. Karena saya lebih jaga hubungan baik. Sampai saya butuh mereka bisa bantu saya juga. iya loh, kadang-kadang kalau kita nggak taruh hitung-hitungan, someday kalau kita minta tolong ke mereka itu mereka juga sungkan gitu ya. Akhirnya ya bantu juga. Pernah Baik kan? aja kan, nggak usah cari gara-gara mulu. Jadi nggak apa-apa sih Ambarita kalau nyanyiin lagu lu, cover lagu lu, terus boom gitu, terus viewernya banyak, subscribe-nya banyak gara-gara lagu itu, nggak apa-apa gitu. Lu nggak minta bagian? Enggak. Woi. Buat apa minta bagian? Katanya. Oke, Bersyukur lagu kita dipakai sama dia jadi naik. Kayak lagu itu indah ya. Saya buat ngomong Rico Lewis, saya nggak kenal banget. Maksudnya, Iya. Nah itu kan boom kan? Ambarita kan booming sama Andi Iya, Ambarita. gara-gara lagu itu. Ya, jadi kadang-kadang lagu mungkin sama saya nggak naik, sama orang lain naik. Jadi saya bersyukur aja. Jadi saya nggak terlalu mikirin apa ya, duit mulu ya. Kalau memang ada bagusnya sih izin. Misalnya Jason saya mau pakai lagunya, oh ya silakan. Saya mau masukin Spotify nih, kira-kira gimana katanya gitu. Gak apa-apa ngomong-ngomong aja. Saya mah nggak pernah pusing kalau saya jahat kok, Gi. Udah main pengacara tuh, ada beberapa pencipta lagu apa-apa pengacara, baru terkenal satu lagu udah kayak apa tahu kelakuannya. Saya bilang lagu rohani kok udah kayak, maaf buahnya mana ya, kayak semua bisnis. Orang boleh uang, tapi integritas dijaga dong. Iya. Oke, kalau gitu terus kamu dapat uangnya dari mana? Kalau nggak kayak gitu, masa orang? That's why. Hah? That's why. Itulah how great is our God. Oh haleluya. Gimana? Ceritain dong. Kok Gi, Ah, saya sepanjang saya melayani, saya ini nggak suka aneh-aneh. ah. Apa yang gereja berikan, saya terima. Kalau kita nggak berhitung dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan bisa gerakin orang lain untuk berkati kita. Berkat saya tuh dari utara, selatan, timur, dan barat. Apapun Tuhan bisa pakai caranya. Ada orang diberkati sama lagu saya, Pak Jason saya mau berkati Bapak, boleh nggak? Saya nggak minta.
Itu contohnya salah satu ya. Tiba-tiba Impact butuh lagu saya bikinin, PA Ruben Mm-mm. Adi bisa nggak kamu bikin lagu buat DPA? Atau nggak ada orang tiba-tiba tolong dong bikinin aransemennya, walaupun mungkin bukan saya ngerjain, tapi kan itu juga bisnis kan. Mm-mm. Jadi pekerjaan tetap pekerjaan, jasa, tapi kalau hak yang punya hak saya kadang-kadang milihnya kayak lagu contohnya, ya udahlah pakai aja. Tapi kalau orang lain kan butuh uang kita harus bayar kayak aransemen, kayak additional player gitar ya Mm-mm. bayar. Gitu loh. Jadi maksud lu kalau kamu mengutip sejumlah uang itu ya memang untuk bayar ke pihak yang lain karena kan nggak mungkin bisa kerja sendiri gitu ya. Iya. Oh, oke. Jadi yang diributin royalti itu kan dapat sharing bagian dari monetize. Itu diambil siapa ya? Diambil publishernya atau penulis lagunya atau penyanyinya? Kalau YouTube, setahu saya punya YouTube Mm-mm. namanya Inspirational Song. Ah, Jadi betul. saya dari monetize, saya juga dapat saya belum masuk publisher. Dulu udah ada yang nawarin, tapi saya Mm-mm. nggak mau. Kenapa? Kalau masuk publisher, kecuali lagu Tuhan Selalu Menolongku ya, karena kan penciptanya berdua, saya sama Alex. Jadi Alex masukin ke Musika kalau nggak salah. Mm-mm. Tapi itu pun cuma sekedar buat jaga nama. Dia pun ngeklaim orang nggak jahat. Maksudnya cuma ngambil berapa persen, nggak banyak kok. Hanya Mm. untuk karena itu haknya pencipta lagu, nggak gede. Jadi selama tidak masuk Spotify, tidak masuk di digital platform, nggak ada Mm-mm. masalah. Kayak cover-cover, ya udah tinggal diambil monetize-nya. Kalau saya nggak, lagu-lagu saya pribadi, lagu ciptaan saya sendiri tanpa orang lain, atau saya dengan Pak Albert itu kita belum masuk publisher, belum ke arah sana belum. Nah, yang disebut publisher itu bukan Impact itu ya, bukan ya? Bukan, kalau itu perusahaan rekaman. Oh, jadi publisher ini tugasnya adalah untuk menampilkan itu. Mengkolek orang-orang yang monetize biasanya. Oh, Misalnya oke. butuh duit ya dia tagih yang cover bayar lu. Itu tergantung publisher. Oh, Saya kurang paham ya, karena saya pernah tawarin mau dibayar berapa puluh juta, saya bilang ya. saya nggak mau. Lagi-lagi apa pertimbangannya nggak mau itu? Karena ya apa Lumayan sih ini loh, kan? Hah? 50 sampai 100 Iya, juta iya. Pertimbangannya nggak mau kenapa? Itu tadi. Ini buat Tuhan kok, gitu. Ya aduh gimana, emang sih butuh uang sih, tapi gini aduh gimana ya. Ya, pokoknya kan nggak mau jadi budak mamon lah. Gini. Saya mau terjemahkan omongannya si Jason ya. Lu nggak usah duit lah. Tuhan tuh tahu lah. Kayak lagunya si Jason tuh yang terakhir ini waktu ini direkam Tuhan tahu. Tuhan tuh tahu lah kebutuhanmu lah gitu loh. Dan hanya orang tertentu yang mungkin bisa mengerti rahasianya ya ketika memberi dan menerima adalah kalau lu nggak hitung-hitungan lagu mau pakai lah sana pakai aja gitu ya mau monetize pakai aja nanti transferannya dari ibu inilah dari pak inilah itu lebih banyak gitu ya. Ada sih kayak gitu. Bener kok Gi, saya terjemahkan gitu loh. bukan saya nggak minta masa Iya nggak pelayanan. minta tapi kan mereka diberkati kan nggak apa-apa juga kan. Iya, maksudnya Iya. saya kayak jagain Gracia sama Vandiko aja sampai sekarang, saya masih Ah, masih rawat mereka dengan baik. iya loh Jason ini ya. Jadi nggak cuma sekedar memproduseri tapi waduh merawat ini anak-anak yang diproduser ini. Itu tanggung Aduh. jawab sama Tuhan juga, walaupun Gracia ada papa mamanya kan kita harus bikinin lagu. Kalau Hmm. papa butuh apa ya kita bisa ngobrol, komunikasi. Jadi saya nggak mikirnya uang-uang terus sih. Kan mungkin udah tambah umur, tambah Hmm. pengalaman, Iya. dewasa. Iya. Jadi ini saya pertegas lagi ya. Saya kalau mau cover lagu lu dan satu saat itu meledak di YouTube, nggak apa-apa ya. Saya nggak kasih Go kamu ahead, nggak apa-apa. Go ahead. go ahead, Berani bener nih orang. go ahead. Terus ini nih, ada satu lagi yang ada yang nggak setuju. Oke. Cover nggak apa-apa. Itu ada album rekaman terus ditampilin kayak playlist di YouTube gitu. Itu juga nggak apa-apa. Itu viewernya banyak loh di setel-setel waktu saat teduh gitu. Banyak ya. Go Makanya ahead nggak apa-apa. itu it's okay juga. Go ahead. Saya sampai hari ini nggak pernah pusingin kok Kogi kayak gitu. Terus yang lu pusingin apa dong kalau gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nulis-nulis Cuma aja gitu ya, happy aja gitu ya. kan maksudnya mikirin kan udah ada impact yang ngatur, tapi impact juga Heeh. orangnya juga misalnya Pak Albert kan udah ngomong bahwa jangan sampai terlalu nekan gereja, jangan terlalu komersil. Kalau orang lain punya hak untuk
mengkomersilkan itu haknya pencipta lagu. Kita nggak boleh salahin mereka juga, nggak boleh. Itu kan hak-haknya dia. Saya kan pakai hak saya bahwa saya nggak mau mengambil keputusan demikian. Jadi yang nonton hari ini silakan pakai ibadah onsite, online, silakan cover, masukin playlist, whatever, terserah. Kalau dapat klaim dari YouTube, bukan saya yang klaim, itu udah ada mesinnya. Karena kan lagu-lagu saya udah terdaftar di Impact, tapi waktu diklaim pun kita nggak bakal main pengacara, nggak bakal main hukum, enggak, itu lagunya Tuhan kok. Kalau kalian berbuat curang, curangnya sama Tuhan, bukan sama saya. Waduh, berat ini. Iya, iya, iya. Akibat diklaim itu apa ya? Akibatnya mereka nggak bisa monetize gitu ya? Kurang paham juga. Paling kayak gini, ada orang ibadah online, dia pakai video klip dari Impact atau dari YouTube saya, itu udah otomatis, tapi kita nggak take down. Itu cuma otomatis karena mesin YouTube kali ya, saya kurang tahu deh. Tapi nggak ada intervensi sama sekali dari lu untuk membuat itu nggak terjadi gitu ya, gitu ya? Nggak ada intervensi ya? Oke, oke. Tanya penyanyi siapa yang pernah saya intervensi dan saya tuntut. Oke, Nobody, no one. Oke. Oke, saya masih penasaran. Terus bagaimana lu bisa hidup, dapat uangnya dari mana? Kan cuman itu. Ada yang bilang kayak gini kan, ya enak aja Jason ngomong kayak gitu. Mungkin dia punya pekerjaan lain kayak atau apalah. Kalau memang pure dunia saya itu di dunia pelayanan, saya dapat duitnya dari sana. Terus ngomong kayak gitu kan, terus dapat duit dari mana dong? Masa gini nggak boleh, gitu nggak boleh? Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih saya tuh orang yang cukup smart. Siapa ini, istri? Saya dong. Kalau istri itu dia jagain saya jangan badung gitu. Maksudnya nakal, jangan terlalu hitungan, jangan terlalu apa-apa duit nggak boleh. Biasanya istri kan hitung-hitungan, kan yang megang duit, aliran kasnya kan dia. Biasanya kan gitu. Pemimpin juga harus punya sikap lah. Maksudnya saya kan bisa cipta lagu. Dari lagu yang saya jual saya dapat duit. Dari iTunes, Spotify, dari Impact dapat duit. Dari YouTube saya dapat duit yang saya kumpulkan. Dari pekerjaan sebagai produser, orang hire saya sebagai jasa saya, dapat duit. Banyak kan pakai jasa saya. Terus saya dari khotbah, saya bisa nyanyi, saya bisa dagang bakmi, saya bisa apapun saya lakukan. Dan saya orangnya bukan gengsi ya. Saat kita dagang selama itu dan tidak merugikan orang, ya kenapa enggak? Ngapain gengsi? Saya bawa CD. Ada beberapa penyanyi nggak mau bawa CD, malu. Saya mau bawa aja CD jual. Aku ya sudah. Iya. Tapi sekarang kan udah nggak bisa. Ya bukan nggak bisa ya, tapi udah terbatas banget ya hari-hari ini untuk keliling bawa CD kayak gitu. Makanya. Tapi di Amerika laku banyak loh. Hah? Di Amerika. Oh. Karena mungkin saya ke Amerika itu kan tujuannya karena Fandi kan Fandiko itu udah 2 tahun itu kan kasihan, jarang pemasukan kan. Iya. Atur-aturin tiap bulan pelayanan ada. Jadi saya cuma bilang, Tuhan kasihan nih anak nggak ada yang bantuin. Iya. Bisa lihat, mama juga udah tua. Iya. Tua saya dan akhirnya saya pelayanan, baik dia puji Tuhan ada yang berkati, sini juga lakukan, saya kumpulin. Nggak perlu orang tahu nilainya berapa. Oke, terus kayak Fandiko, kayak Grezia yang lu bilangin itu bahwa kamu sampai ngatur-ngaturin jadwal, jangan sampai kemudian sampai sepi gitu, nggak ada pemasukan gitu. Itu hah? Siang nggak mungkin sepi. Ya ibaratnya kan gitu kan, diaturin gitulah intinya kayak gitu kan. Nah sebelumnya itu mereka datang gitu ke kamu atau kali ini memang lu yang nyari gitu dengan idealis, saya mau orbitin ini gitu. Oh enggak, jadi gini, kalau Gracia itu Tuhan pertemuin. Dengan waktunya Tuhan, sebenarnya Gracia kan jarang yang mau produserin kan, karena anaknya antik. Mungkin kalau saya lihat ya, bukan saya berasa orang baik, enggak. Saya percaya Tuhan tuh melihat hati saya lah, dimanapun juga. Kan Tuhan tahu siapakah yang harus pegang Gracia gitu. Dan Tuhan kasih kesempatan. Dulu waktu pegang Gracia, baik katanya saya bego, pegang anak disable nggak laku. Mulai ikut-ikutan. Pegang anak kecil, anak-anak orang kaya ikut-ikutan. Katanya Jason demen sama orang kaya mulu. Lah orang dapat berkatnya dari Tuhan gimana? Buktinya kayak ikut-ikutan juga. Jadi ya saya melakukan apapun juga, istilahnya nanya Tuhan juga lah. Kayak Fandiko juga sebenarnya nggak mau pegang ya Kogia. Karena kan image orang Indonesia kadang-kadang pegang anak begitu kayak jualan gitu. Orang kita kan mau bantu aja ikhlas. Tapi ya udahlah, kata Pak Ruben Adi sama Pak Timotius Arifin, nggak perlu mendengarkan apa kata orang. Tuhan tahu apa yang Jason kerjain. Yang penting sungguh-sungguh, tulus dan jujur.
Nah, itu artinya juga Anda nggak usah ngomong dengerin terlalu kata orang. Yang penting kita tulus, kita memang sungguh-sungguh melayani. Ya udah gitu ya. Kan kalau saya nipu orang juga kedengeran pasti. Namanya Eh, itu kan kedengeran kok, Gi. oh, apalagi zaman sekarang gampang sosial media. Lu jahatin nipu orang langsung deh, langsung di Saya status. punya prinsip ya, dalam Eh, hidup nggak boleh namanya nipu duit. ya itu sensitif ya kalau di area rohani ya. Karena itu nilai Mm-mm. yang paling penting untuk dipercaya orang. Iya, iya, iya. Oke, oke, Gitu. oke, oke. Ya, tapi saya masih bingung gitu ya dapat pendapatan dari jualan CD, jualan bakmi oke, produseri oke. Tapi hari-hari ini kan masih seret ya, maksudnya masih ya dengan kondisi seperti ini kan Dulu seret gitu. waktu saya punya uang dalam arti lumayan dari pelayanan semuanya kan lagi rame-ramenya tuh. Saya Heeh. beli tanah, saya bangun 2 ruko, Wih. saya bangun lagi tanah 2 toko. Ya itu jadi sekarang jadi passive income. Terus dikontrakin gitu ya. Iya. Ah, ya, 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 ya. Saya nggak suka beli baju mahal, saya nggak suka beli baju mahal. Buat saya yang penting saya rapi, karena udah kurusan kan bisa lebih rapi. Dan ini otaknya tetap otaknya pola pikir Chinese. Saya nggak perlu jam tangan mahal, saya nggak perlu jam kayak yang penting saya hidup saya cukup. Oke, 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 oke. Jadi kesimpulannya sekali lagi Anda gini, kalau sekali lagi saya penasaran. Jason, saya butuh lagu dong. Saya itu punya pergumulan kayak gini nih. Nah, kamu bisa nggak tuangin itu di nada-nada yang indah? Kamu kan jagonya ya. Berapa deh gitu satu lagu hitungan gitu? Itu bisa ya? Bisa. Wih, mantap. Terus range-nya berapa harganya? Shh, Nggak apa-apa, ngomong aja, ngapain malu, orang zaman sekarang open kok. Paling kalau orang baru ya biasanya saya 4 sampai 5 juta. Atuh. Udah langsung keluar angkanya ya. Di sini nggak ada yang tersembunyi ya. Jadi Ah, saya mesti nabung Tapi dulu nih 4 juta nih. kenyataannya kalau orang pakai lagu saya ada yang pakai 2,5 juta, ada Mm-mm. yang 2 juta, ada yang 3 juta ya. Semua dikembalikan lagi lah ya, seberapa dekat kita sama orang. Dan saya Hmm. juga kadang-kadang kalau ngeliat orang udah nggak ada duit juga nggak mau terlalu neken lah. Hmm. Nah ini kalau ada yang nyinyir lagi, katanya lagu titipan dari Tuhan. Kok terima uang dari situ? Kan itu dipakai masuk ke digital platform. Hidup saya itu melayani emang di tulisan lagu. Yang dimaksud tidak hitungan dari Tuhan adalah lagu yang udah ada. Lu Mm-mm. jangan bisa ibadah online harus bayar, ibadah onsite harus bayar, lu Hmm. cover harus bayar, nggak usah. Jadi kalau mau rekaman ya bayar dong gitu ya, nggak semua. Lu rekaman profesional, lu masuk ke digital platform, lu bikin CD, iTunes segala macam dia Ah. bayar. Tapi saya bisa dinego orangnya. Gereja, uang yayasan, ya beda lah. Ya, 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 ya. Hambaku ini sudah nabung loh di sana, gantian dong buat kali saya. Ya udah deh, saya nggak berpanjang-panjang, ini luar biasa ya. Jadi saya cukup jelas intinya ya tetap butuh uang, tapi ya kalau orang Jawa tuh bilang ya ngono ya ngono tapi ojo ngono lah. Gitu ya gitu tapi jangan gitu banget dah. Pokoknya intinya gini, Nah, jangan intinya. bermain-main di arena apa yang sudah Tuhan percayakan, udah Tuhan berikan kesempatan, jangan ambil kesempatan di dalam kesempitan. Mm-mm. Jangan juga menghajar orang seenaknya. Jangan suka berpikir bahwa itu adalah milik Anda sepenuhnya. Semua yang kita punya cuma titipan dari Tuhan. Tugas kita cuma mengelola dengan baik. Dan ingat, kita ini hamba Tuhan, bukan hamba mamon. Namanya hamba Tuhan tidak pernah bisa menjadi Tuhan. Hamba tetap hamba, mengikuti apa kata Tuannya. Kata Tuhan juga apa kata Tuhan. Tuhan kita kan Tuhan Yesus. Apapun yang engkau kerjakan, lakukan buat Tuhan. Berkat memberi lebih besar daripada menerima. Orang bodoh hobinya menerima aja, lupa memberi. Udah, that's it. Itu doang penjelasan saya. Ya elah, hati-hati ya, saya bisa jadi orang bodoh ya kalau minta aja gitu ya. Itu keras banget tadi. Kok doain. Aduh, kan saya kayak ditempeleng ini tadi. Enggak, kita ranahnya saat kita harus memang jasa untuk kerja, ya kerja. Heeh. Tapi jangan duit. Itu saya cerita satu orang, tapi saya nggak sebutkan namanya. Semoga dia nonton hari ini. Heeh. Dar, nggak apa-apa. Mau dijulitin juga. Saya pernah ada satu penyanyi, dia janji sama seorang anak mau bikinin single dan album. Oke. Anak ini kebutuhan khusus matanya. Saya Iya, nggak iya, sebutin iya. pokoknya. Iya, iya, oke. Terus? Juga. Janji tinggal janji. Akhirnya saya pegang anak ini. Waktu saya bilang dia ngomong apa? Bayar dong, lu udah kaya, kata juga. Saya sedih loh. Saya pengen sautin sebenarnya. Bukannya lu udah janji sama orang tuanya, lu mau kasih dia lagu.
hah? Sampai akhirnya dibayar lagunya 5 juta. Saya pikir saya lakukan ini untuk anak ini aja deh. Oke. Jadi sampai hari ini masih punya beban ya untuk mengangkat beberapa anak yang punya kemampuan vokal yang oke, hati yang baik, hati yang tulus melayani, tapi mereka nggak punya kesempatan dan mereka disabilitas biasanya. Itu ya. Tapi saya tuh cuma punya namanya Gracia dan Vandiko. Tapi yang emang butuh ditolong itu Vandiko. Oke. Saya cukup hidupnya. Maksudnya nggak mungkin saya minta-minta sama orang, nggak mungkin juga saya harus ke muka pengemis, muka ke orang susah. Ya dengan pelayanan saya nyanyi, saya khotbah, saya jual CD, siapa tahu diberkati, saya kumpulin duitnya. Saya kayak ke Amerika gini, sudah kumpulin, nanti saya kasih. Saya nggak punya anak, ya dengan begitu saya jadi happy aja. Iya. Luar biasa ya Bapak produser ini ya. Ampun dah. Oke, thank you banget Jason. Ini bakal Natalan di Amerika nih. Iya. Oke. Saya rasa semua netizen cukup jelas dengan konten ini ya. Kesimpulan saya, gunakan talenta dari Tuhan dengan maksimal, tapi bukan untuk malah ngerjain orang gitu ya. Tapi biarlah banyak jiwa-jiwa diberkati juga melalui setiap apapun yang kita kerjakan. Kita mau ngasih juga, biarlah memang yang terbaik buat Tuhan gitu ya. Seolah-olah bukan untuk manusia tapi memang untuk Tuhan, kalau toh kita juga melayani manusia. Baik Jason, thank you banget ya udah ngobrol. Ini keras banget ini ya. Ini nih yang berhak ngomong nih, ini yang lagunya banyak juga dipakai gitu ya kan. Makanya saya nggak saya baik sih sama Frankie Kuncoro Kiki saya manggilnya ya. Halo, saya baik sih sama teman-teman dari Insight. Tapi kan mereka sudah press conference dan sudah banyak kita dengar suaranya dari yang sisi itu. Tapi yang dari sisi yang ini berbeda. Ya berbeda bukan untuk gontok-gontokan ya, nanti bakar CD-nya. Jangan. Emangnya apaan sih? Jangan, perlu. Itu kan semua orang punya hak. Iyalah, jangan kekanak-kanakan gitu ya. Boykot JPCC. Ya jangan gitulah. Jangan. Boleh begitu, itu kan hak mereka juga. Lu harus menghargai itu karya mereka juga. Jangan jadi preman lah. Kalau satu saat misalnya ya, lu kan bilang hari ini kayak gini, ini penutup. Tapi satu saat akhirnya cara kerja dan main mungkin sistem semua dunia digital dan industri rekaman tuh mengharuskan begitu. Jadi kayak vaksin gitu loh, mau nggak mau mesti vaksin. Yang awalnya wah 6666 akhirnya vaksin juga gitu. Kalau seandainya sistem itu mengharuskan dan akhirnya membuat Anda bergerak di sistem yang sekarang, mesti bayar royalti. Gimana? Gini. Pertama saya mau tahu dulu jumlahnya berapa. Memberatkan gereja atau enggak. Kalau misalnya kayak seperti Amerika cuma $2, berarti kan $2 $30,000. Tapi saya nggak ngomongin $30,000, itu kan hitungan dolar. Kalau satu lagu dipakai per ibadah satu hari, misalnya cuma goceng $5,000, is okay. $5,000 kecil kan, nggak besar. Walaupun memang kalau dihitung terus-menerus gede, gereja kita banyak, ada 50 gereja, nilainya gede. Itu saya rasa nggak beratin gereja, dibandingkan sekaligus bayar langganan. Iya. Gitu, tapi itu kan mau arah ke sana. Saya tahu akan ke arah sana. Iya, ke arah sana. Jadi jangan sampai ketika lu ngomong kayak gini gitu ya, disclaimer-nya, oh ini kan berlaku untuk hari ini, tapi seandainya nanti ke depan itu memang sudah berubah. Tuh Jason kan berubah, dulu ngomongnya gimana gitu. Loh, bukannya berubah. Berarti gini loh, kalau sampai semua gereja setuju dengan apa yang dibikin di sebelah sana, berarti mereka udah siap semua. Kalau kita lihat sekarang mereka belum siap. Kalau mereka belum siap jangan dipaksain. Iya. Oke, paham. Ya udah, kita selesai ya. Thank you banget. God bless you. Ditunggu lagi lagu-lagu berikutnya. Setelah Tuhan tahu nanti. Tuhan tahu. Ya, habis ini dibuat sequelnya. Tuhan Maha Tahu. Jason, makasih. God bless you. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batrayuda FM.